Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Universitas Saina Al-Quran untuk program studi teknik sipil semester 7. Untuk kelompok 5 beranggotakan yaitu untuk ketua kelompok Agus Rivaldi, untuk pemateri ada saya sendiri Ruli Akbar Husnul Arif dan Mas Indra Ditama. Untuk kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas perencanaan bangunan rencana sipil. Untuk langsung saja kita ke materi. Untuk denah kodifikasi balok sebagai berikut, bisa dilihat di layar. Untuk bentang balok kami mendapatkan tugas dari Bapak dosen. Kami mendapat ada 2 jenis balok, yaitu balok dengan bentang 5 meter dan juga balok dengan 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena tugas yang diberikan kemarin adalah sebenarnya bentangnya sama 5 meter, akan tetapi kami diarahkan untuk berkreasi dengan ditambah C. Nilai C itu adalah nilai dari kelompok. Untuk selanjutnya, untuk estimasi ukuran balok kami menggunakan syarat SNI nomor 3 strip 2847 tahun 2022 pasal 23.3.1 titik buka kurung 4 tutup kurung halaman 208. Untuk lebar tidak boleh kurang dari 250 mm atau 25 cm. Untuk syarat yang kedua menggunakan SNI nomor 3 strip 2847 tahun 2002 pasal 23.3.1 titik buka kurung 3 tutup kurung halaman 208. Untuk perbandingan lebar terhadap tinggi tidak boleh kurang dari 0,3. Artinya tinggi maksimum adalah 3,33 kali lebar. Untuk hasil dari perhitungan kami, rencana estimasi balok induk arah X dan Y untuk dimensi balok induk lantai 1 sampai dengan 4 dan lantai 5 sampai dengan atap. Terdapat 2 macam jenis balok pada perencanaan ini, yaitu balok B1 dan B2. Untuk lantai 1 sampai lantai 4, untuk balok B1 diperoleh tinggi balok itu 500 mm dan untuk tebalnya 250 mm atau 25 cm. Yang tadi untuk tinggi jadi itu 500 mm jadi 50 cm. Untuk B2 diperoleh 400 mm dan untuk hanya 400 mm dan untuk B-nya 200 mm. Dengan syarat SNI nomor 3 strip 2847 tahun 2022 pasal 23.3.1 titik buka kurung 4 tutup kurung halaman 208, lebar tidak boleh kurang dari 200 mm. Maka untuk tebal B2 itu menjadi 200 mm dan lantai untuk balok lantai 5 sampai dengan atap untuk B1-nya diperoleh 500. Untuk B ketebalan itu diperoleh 500 mm dan untuk hanya 250, sedangkan B2 diperoleh B400, untuk H 200. Nah, dilihat dari SNI untuk lebar itu kan tidak boleh kurang dari 250, maka untuk H-nya kita buat dari 200 menjadi 250 mm atau 25 cm. Nah, berikut adalah data yang kami peroleh dari perhitungan untuk lantai 1 sampai dengan lantai 5 dan juga atap, bisa dilihat langsung. Di sini juga kami tambahkan untuk bentang 5 meter dan 6 meter.
Untuk B-nya tetap sama, cuman yang membedakan di H-nya. Selanjutnya untuk perhitungan kolom. Dari kolom kami dapat berarti sebentar untuk lihat. Kami mendapat 3 dimensi kolom yang berbeda. Untuk kolom K1 dengan kode K1 ya. Dengan kode K1 untuk beban hidup, beban dan beban matinya. Untuk beban dinding juga bisa dilihat langsung di layar. Untuk PU kolomnya dari perhitungan kami dapat 1636,493,06 Newton. Untuk trial dan error penentuan dimensi kolom dari PU max tadi dengan PU max tadi 163,6493,06 Newton. Untuk 0,65 kali 0,35 itu sudah rumus dari sistem. Dan untuk FC menggunakan beton dengan 25 MPa. Untuk hasilnya, untuk AG itu ketemu 287,735,044 mm persegi. Di trial dan error kami menggunakan 550 mm untuk B-nya dan H-nya 550 meter. Untuk perhitungannya kami hitung lagi dalam segi keamanan dengan dimensi sekian itu ketemu 302 500 mm persegi, sedangkan AG tadi kan 287,735,044 mm persegi. Nah, untuk segi keamanan dengan dimensi sekian sangat aman untuk kolom K1, kolom K1. Untuk selanjutnya untuk kolom K2, untuk PU kolom ketemu 1900538,4 Newton. Masih sama menggunakan FC 25 MPa. Untuk hasilnya 334160,61 meter persegi. Untuk trial dan error kami menggunakan 600 mm atau 60 cm untuk B dan H-nya juga sama 600 mm. Untuk segi keamanan sangat aman karena dari B dan H itu didapat nilai 360,000 mm persegi, sedangkan AG tadi 344,160,61 mm persegi. Maka untuk dimensinya menggunakan ukuran 60 cm atau 600 mm, sedang H 600 mm juga. Itu sangat aman. Untuk K3, kolom 3, dengan ini diperoleh datanya seperti yang di layar. Untuk PU kolom didapat 2210037921 Newton. FC masih sama menggunakan 25 MPa. Untuk hasilnya jadi 388,578,1 meter persegi. Untuk trial dan error kolom K3 kami menggunakan ukuran dimensi untuk B 650 dan H 650. Untuk segi kekuatan sangat aman karena dari ukuran B dan H tadi jadi 422,500, sedangkan AG 388,578 meter persegi. Itu sangat aman. Isa. Mohon maaf ada salah sebentar. Untuk ini untuk K3 tadi dapat delay. Nah, untuk perhitungan kolom K3 tadi jadi didapat B 650 dan hanya juga 650.
Kemudian masuk ke perhitungan pembebanan plat lantai. Pembebanan plat lantai untuk beban mati didapat QD lantai atau beban mati untuk lantai itu ketemu 0,4118 ton per meter persegi. Untuk beban hidup lantai ketemu 0,25 ton meter persegi. Untuk plat atap, untuk QD atap atau beban mati atap itu dari perhitungan kita dapatkan 0,2970 ton per meter persegi. Untuk beban hidupnya 0,1 ton meter persegi. Untuk selanjutnya masuk ke beban dinding di atas balok B1Z atau beban dinding luar arah Y. Berikut akan disampaikan oleh Mas Indra. Untuk Mas Indra, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beban dinding di atas balok B1Y atau beban dinding luar arah Y. Asumsi tinggi tembok yaitu tinggi lantai dikurangi H balok B1 arah Y. Mohon maaf ada kendala. Yang lanjut, asumsi tinggi tembok sama dengan yaitu tinggi lantai dikurangi H balok B1 arah Y atau bentang 5 meter. Ya, bisa kami dapatkan 3,6 meter. Ki dinding B1 yaitu tebal dinding kali tinggi kali Y tembok. Yaitu kami dapatkan dengan 0,918 ton per meter. Beban dinding di atas balok B2Y atau beban dinding luar arah Y. Asumsi tinggi tembok sama dengan tinggi lantai dikurangi H balok B2 arah Y atau bentang 6 meter. Kami dapatkan 3,5 meter. Ki dinding B1 sama dengan tebal dinding tebal dinding dikali tinggi dikali Y tembok. Kami dapatkan 0,893 ton per meter. Beban dinding di atas balok B1X atau beban dinding luar arah X. Asumsi tinggi tembok kami dapatkan 3,6 meter. Dan Ki dinding B2 kami dapatkan 0,918 ton per meter. Selanjutnya beban dinding di atas balok B2X atau beban dinding luar arah X. Asumsi tinggi temboknya kami dapatkan 3,5 meter. Ki dinding B1 kami dapatkan 0,893 ton per meter. Beban ekuivalen. Kami lanjut ke beban ekuivalen atap. Beban yang pertama beban ekuivalen pada B1A, B1B, B2A, dan B2B arah Y. Pola lihat di layar itu yaitu pola distribusi beban yang ditahan B1A, B1B, B2A, dan B2B yaitu daerah yang berwarna. Ini ada balok induk B1A arah Y dan balok induk B1B arah Y. Yang pertama B1A dapat kita hitung menggunakan yang QD itu beban matinya 0,317 ton per meter dan beban hidupnya 0,5
446 ton per meter. Itu untuk balok induk B1A. Untuk balok induk B1B kami dapatkan beban matinya 0,732 ton per meter dan beban hidupnya 0,1659 ton per meter. Selanjutnya balok induk B2A dan balok induk B2B. Kami mendapatkan beban hidup untuk beban mati untuk balok induk B2A 0,660 ton per meter dan beban hidupnya 0,858 ton per meter. Untuk balok induk B2 beban matinya 0,793 dan beban hidupnya 0,166 ton per newton. 0,166 ton per meter. Maaf. Sini yaitu denah beban ekuivalen untuk B1A, B1B, B2A dan B2B arah X. Yaitu ini bisa dilihat pola distribusi beban yang ditahan B2A daerah yang berwarna. Untuk perhitungan kami mendapatkan untuk balok B1A arah X yaitu beban matinya 0,732 ton per meter dan beban hidupnya 0,1659 ton per meter. B1B arah X kami mendapatkan beban matinya 0,732 ton per meter dan beban hidupnya 0,1659 ton per meter. Untuk balok B2A arah X kami mendapatkan beban matinya 0,660 ton per meter dan beban hidupnya 0,858 ton per meter. Untuk balok B2B arah X yaitu kami mendapatkan beban matinya 2,942 ton per meter dan beban hidupnya 0,858 ton per meter. Ya, di sini ada tabel desain tulangan tumpuan plat atap. Di sini kami mau dilanjutkan oleh Mas Agus Rivaldi. Ya, untuk Mas Agus Rivaldi kami persiapkan waktu dan tempatnya. Oke, ada saya lanjutkan untuk desain tulangan tumpuan untuk pelat atap. Yang pertama, kami menggunakan pelat atap bentang 6x6 meter dengan ketentuan sebagai berikut. Spesifikasi bangunan: mutu beton menggunakan 20 MPa, kemudian mutu baja menggunakan 300 MPa, dan mutu bajanya lagi kita menggunakan dengan diameter lebih dari 12 mm dengan 400 MPa. Kemudian diperoleh nilai FC untuk perhitungan di bawah kita menentukan FC 20 MPa dengan 20 MPa dikalikan 10,2 sama dengan 204 kg per cm persegi, dan FY-nya kita 300 MPa dikalikan 10,2 kita ketemu 3060 kg cm persegi. Kemudian kita mencari QU atap, kemudian kita memperoleh nilai sebesar 516,4 kg per meter. Dengan asumsi tebal pelat sebesar 10 cm, lebar pelat 100 cm, dan LY panjang bentang 6 meter dan LX bentang pendek 6 meter. Kemudian dari data di atas kita peroleh dari perhitungan di atas kita peroleh data tabel di samping. Dengan hasil H kita menggunakan 7,5 cm, MU1 kita memperoleh nilai 78.079,7 kg per cm, MN sebagai berikut.
AS dan nilai-nilai berikutnya. Hingga ketemu kita S pakai kita ketemu 17 cm. Kemudian sama dengan arah Y karena kita bentang X dan Y sama-sama 6 meter. Kemudian untuk kontrol desain tulangan tumpuan pelat atap dapat dilihat sebagai berikut, sama-sama hasil di atas, hasil kontrol dan hasil desain menggunakan 17, S pakai 17. Di sini MU 2 dan MU 1 oke, berarti aman. Kemudian untuk tulangan pelat atap, desain tulangan lapangan pelat atap diperoleh hasil seperti berikut dan kontrolnya di samping kanan. Kemudian desain pelat lantai dengan FC yang sama menggunakan 20 MPa. Kemudian GO lantainya diperoleh dengan nilai 894,1 kg dengan tebal pelat, lebar pelat, LY dan LX sama dengan pelat atap. Diperoleh desain tulangan tumpuan pelat lantai, diperoleh hasil sebagai berikut yang ditampilkan oleh tabel di samping, hingga kita memperoleh S pakai sebesar 12 cm. Dan kontrol desain tulangan tumpuan pelat lantai menunjukkan M2 dan M1 oke, berarti aman. Kemudian desain tulangan lapangan pelat lantai dapat dilihat di layar sebagai berikut. Oke, selanjutnya pembebanan SAP 2000. Dari data struktur kita peroleh data struktur yaitu jumlah lantai berjumlah 5 lantai, tinggi antar lantai adalah 4 meter, jumlah bentang balok arah X adalah 4 yaitu 5 meter, 5 meter, 5 meter, dan 6 meter. Kemudian jumlah bentang balok Y berjumlah 3 yaitu 5 meter, 5 meter, dan 6 meter sesuai denah di atas tadi yang disampaikan di awal. Terus panjang tiap jenis struktur merupakan beton bertulang. Kemudian material beton. Berat beton atau volume yang kita ketahui yaitu sebesar 2,4 ton per meter kubik, FC 25 MPa. Untuk pelat atap dan pelat lantai kita menggunakan FC 20 MPa. Terus angka quotient menggunakan 0,2 dan modulus elastisitas kita menggunakan rumus yang telah ditentukan yaitu 4700 dikalikan FC pangkat 0,5. Kemudian hal yang pertama adalah memasukkan material beton ke aplikasi SAP 2000, yaitu yang pertama adalah beton 20 MPa sebagai berikut, dapat dilihat di layar. Kemudian 25 MPa. Kemudian untuk pemasukan material beton untuk 20 MPa juga sudah. Kemudian tulangan lentur ulir jenis U40 dan dengan diameter 20 pada jenis volume tulangan lentur sebesar 7,849 ton per meter kubik dengan modulus elastisitas yaitu 200 MPa. Kemudian FU yang kita pakai adalah 400 dan 600 MPa. FYE dan FUE sama, kita menggunakan 400 dan 600 MPa. Dapat kita lihat kita memasukkan data pada tulangan lentur ke SAP sesuai ketentuan yang dapat dilihat di layar. Kemudian tulangan geser dengan berat volume 7,849 ton per meter kubik, modulus elastisitas masih sama 200.000 MPa. Kemudian FY dan FU kita memakai 240 MPa dan 360 MPa. Kemudian memasukkan material tulangan geser ke aplikasi SAP sebagai berikut. Kemudian section 40, kita menginput data kolom ke aplikasi SAP dengan ukuran
kolom K1 yaitu yang tadi dijelaskan 55 cm kali 50 cm dengan tulangan utama dengan diameter 20 dan tulangan sengkang dengan diameter 10 dengan jarak sengkang 15 cm. Berikut adalah hasil screenshotan pemasukan data kolom K1 dan reinforcement data kolom K1 pada saat 2000. Terus kemudian kolom K2 sama seperti kolom K1, hanya berbeda dengan ukurannya saja, 60 cm kali 60 cm, tulangan utama dan tulangan sengkang masih sama, jarak antar sengkang juga sama. Terus kemudian sama, kolom K3 juga sama, yang membedakan cuma 65 cm ukurannya, yaitu 65 cm kali 65 cm. Kemudian memasukkan desain balok, yaitu dengan ukuran balok B2 dengan bentang 6 meter, 50 cm dikali 20 cm dengan tebal selimut 6 cm, dengan asumsi kita tebal selimut 6 cm. Kemudian balok B1 bentang 5 meter dengan ukuran 40 cm kali 25 cm dengan tebal selimut masih sama, kita asumsikan 6 cm. Kemudian berikut adalah contoh pemasukan dimensi balok ke aplikasi SAP. Kemudian desain pelat lantai, kita menggunakan settingan tipenya menggunakan platin dengan membran 12 cm dan bending 12 cm dengan material beton 20 MPa. Kemudian plat atap sama, kita menggunakan tipenya platin, membran 10 cm, bending 10 cm, material kita menggunakan beton 20 MPa. Kemudian selanjutnya memasukkan dimensi plat seperti biasa ke dalam SAP. Terus kemudian perhitungan pembebanan pada plat lantai sesuai yang telah dijelaskan di atas tadi, kita peroleh pembebanan plat lantai dengan beban mati pada plat lantai sebesar 0,4118 ton per meter persegi dan beban hidup lantai 0,25 ton per meter persegi, karena kita asumsikan gedung ini yaitu menggunakan nanti kegunaannya adalah untuk pertokoan, maka diperoleh beban hidup lantai yaitu kita gunakan 0,2 ton meter persegi. Kemudian memasukkan beban mati pada plat lantai dan memasukkan beban hidup pada plat lantai pada aplikasi SAP-nya. Terus beban plat kita lanjut ke plat atap. Beban mati pada plat atap diperoleh beban matinya kita peroleh 0,297 ton meter persegi dan beban hidupnya kita peroleh 0,1 ton per meter persegi, dan kita tambahkan beban hujan yaitu sebesar 0,12 kN per meter persegi, dan memasukkannya ke dalam aplikasi SAP sebagai berikut. Untuk memasukkan beban hidup pada plat hujan, memasukkan beban hidup pada plat atap dan memasukkan beban hujan pada plat atap. Kemudian memasukkan beban dinding pada aplikasi SAP seperti telah dijelaskan di atas tadi. Kita peroleh beban dinding untuk balok arah X dan arah Y yaitu hampir sama. Untuk peroleh berat dinding yaitu sebesar 0,918 ton per meter, dan untuk B2 nya kita peroleh 0,893 ton per meter.
kemudian memasukkan beban dinding kepada aplikasi SAP, dinding balok bisa arahi dan arahi. Terus kemudian memasukkan beban mati pada tangga dan border. Kita asumsikan atau kita peroleh hasil beban mati pada tangga yaitu sebesar 1,54 kN dan beban mati pada border yaitu 1,1 kN. Kemudian memasukkan data tersebut ke dalam SAP sebagai berikut. Ini adalah pemasukan pembebanan pada tangga, terus pembebanan pada border sebagai berikut. Kemudian memasukkan beban gempa respons spektrum atau quick pada SAP, yaitu menambahkan function untuk respons spektrum. Kita menggunakan IBC 2006. Kemudian nilai SS dan nilai S1 kita peroleh nanti di bawah. Kemudian kita T sama dengan 4 cm. Jenis tanah kita asumsikan tanah sedang. Kemudian untuk studi kasus perencanaan kita menggunakan di wilayah Semarang. Dengan nilai SS kita peroleh 1,5 G, diperoleh dari gambar di bawah. Seperti ini, 1,5 yaitu di sini. Di sini dengan kriteria berwarna coklat kita asumsikan di sini. Kemudian kita ambil angka 1,5. Kemudian nilai S1 kita memperoleh nilai 1G, diperoleh dari gambar di bawah, yaitu di sini dengan asumsi kita warna coklat, kemudian kita asumsikan warna coklat, sehingga kita memasukkan nilai 1 pada nilai S1-nya. Kemudian memasukkan data tersebut ke dalam aplikasi SAP seperti pada layar, kemudian menambahkan load cache untuk respons spektrum yang kita gunakan IBC 2006 tadi. Nilai maksimum number of modes kita peroleh 40. Kemudian kita mencari nilai scale factor. Nah, kita mencari nilai scale factor, kita menggunakan rumus G kali I dikali R, di mana G itu adalah gravitasi, nilai I adalah faktor keutamaan gempa yang diperoleh dari tabel di bawah ini, yang kita kategorikan resiko 1 atau 2, yaitu sehingga nilai I kita peroleh dengan nilai 1, kemudian nilai R kita menggunakan angka 5, di mana rangka beton bertulang pemikul momen menengah, di mana angka ini kita peroleh dari tabel di bawah, yaitu tabel faktor R, CD, dan Ohm untuk sistem penahanan gaya gempa lanjutan. Kita menggunakan rangka beton bertulang pemikul momen menengah. Jadi kita pakai nilai R yaitu sebesar 5. Kemudian itu pemasukan data ke dalam SAP. Nilai scale faktornya setelah kita hitung yaitu di mana kita peroleh hasil nilai scale faktornya itu 1,962. Kemudian membuat load combination, yaitu di mana load combination yang pertama adalah 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup dikalikan 0,5 beban hujan. Kemudian load yang kedua 1,2 beban mati ditambah 1,2 super deep dan ditambah 0,5 L plus ditambah 1 kali beban gempa arah X dan seterusnya. Kemudian
hasil running, hasil run analyze kita peroleh sesuai gambar yang tertera pada layar, yaitu sebagai berikut, yaitu terhadap member force diagram terhadap load combination 1,2 plus 1,6 L kali 0 ditambah 0,5 R diperoleh sebagai berikut. Berikut adalah contoh-contoh lain hasil running analyze-nya. Kemudian kita ke aplikasi SAP-nya, kita coba running. Kita langsung analyze, run analyze. Kemudian kita do not run. Ya, run. Berikut hasil run analyze pada software SAP kita peroleh di sini, yaitu spektrum warna yang menunjukkan di mana spektrum warna ini menunjukkan kemampuan pembebanan pada struktur yang kita rencanakan. Kita peroleh di sini yaitu memperoleh warna kuning, di mana kita kuning ini 0,0, masih berarti masih dianggap aman karena kita masih di angka 0,0. Kemudian di sebelah kiri gambar ini merupakan hasil dari load combination yang mempengaruhi frame terhadap beban 1,2 beban hidup ditambah 1,2 beban super dead ditambah 0,5 beban hidup, kemudian ditambah lagi beban gempa. Ini merupakan salah satu contoh penampilan pengaruh beban pada load combination terhadap member force diagram for frames. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang perencanaan bangunan bertingkat. Kami cukupkan sampai di sini. Bila ada salah kata, salah penyampaian, kemudian kurang kesempurnaan kami dalam mempresentasikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.